Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anak-anakku kelas 1 Madrasah Aliyah I'dad Mu'allimin yang semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi pelajaran kelas 1 atau kelas 10 PPKN dan Sejarah Indonesia. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yaitu mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. 3 lembaga ini menjalankan kekuasaan legislatif di tingkat pusat. MPR berwenang untuk membuat atau mengamandemen undang-undang dasar. Sedangkan DPR dan DPD berwenang untuk membuat undang-undang. MPR beranggotakan anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, anggota MPR terdiri dari 711 anggota yang mereka berasal dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Anggota DPR terdiri dari orang-orang perwakilan partai yang menang dalam pemilu. Kalau kemarin terakhir adalah pemilu 2019, di mana anggota DPR ini terdiri dari 9 partai yang lolos ke parlemen. Mereka adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3. Sedangkan anggota DPD adalah perwakilan dari provinsi. Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD dikalikan 34 provinsi di Indonesia. Jadi semua berjumlah 136 anggota. Itu yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan
Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden bersama wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang kita sebut dengan kabinet. 2019 sampai 2024 nama kabinetnya adalah Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, yang mereka dibantu oleh para menteri terdiri dari 34 menteri. Menteri yang terkenal adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Fakhrul Razi, ada juga Menteri Pendidikan dari kaum milenial Nadiem Makarim. Itu di antara menteri-menteri yang terkenal. Jadi sudah ada 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini kekuasaan secara horizontal. Horizontal adalah artinya sejajar di tingkat pusat. Satu lagi setelah legislatif, eksekutif adalah yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang dasar atau undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung. Terus ada Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga ada namanya KAI, Komisi Yudisial. Mahkamah Agung ini sebuah lembaga yang membawai peradilan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ada peradilan umum, di mana peradilan umum ini menangani perkara-perkara pidana dan perdata. Peradilan umum terdiri dari pengadilan tingkat kabupaten yang disebut dengan pengadilan negeri, pengadilan tingkat provinsi yang disebut dengan pengadilan tinggi, dan tingkat pusat yaitu Mahkamah Agung. Peradilan yang kedua setelah peradilan umum adalah peradilan agama yang menangani perkara-perkara terkait misalnya perceraian, hak waris anak, harta warisan, dan sebagainya. Peradilan yang ketiga adalah peradilan militer yang menangani tindak pidana perdata di antara anggota militer. Dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Ini terkait perkara antara seorang warga negara dengan pemerintah. Misalnya ada yang sudah sering kita dengar adalah misalnya pembubaran HTI. Maka anggota HTI atau pengurus HTI bisa mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan horizontal sudah selesai, maka selanjutnya adalah kekuasaan vertikal.
Kalau kekuasaan vertikal terdiri dari kekuasaan dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Kekuasaan vertikal dari pusat ada di bidang eksekutif tadi sudah kita jelaskan, legislatif dan yudikatif. Kalau di tingkat provinsi, eksekutifnya adalah gubernur, legislatifnya adalah DPRD provinsi, dan ada yudikatif, nanti pengadilan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten ada legislatifnya DPRD kabupaten, eksekutifnya adalah bupati atau wali kota, dan yudikatifnya ada pengadilan di tingkat kabupaten. Dan selanjutnya sampai tingkat desa. Tingkat desa ada kepala desa sebagai eksekutif dan juga legislatifnya ada namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Di desa ini juga dibantu oleh para perangkat desa, ya. Kalau di tingkat kota namanya bukan desa tapi kelurahan. Jadi beda. Biasanya desa itu terletak di kabupaten, tapi kalau kota pakainya kelurahan. Contohnya adalah kota Jakarta Pusat atau kota Solotigo, itu kelurahan. Tapi kalau desa, contohnya di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tengaran, maka pakainya adalah desa. Ini pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Ya, kalau horizontal tadi sejajar, sedangkan vertikal dari atas ke bawah. Yang perlu dipahami lagi dalam kekuasaan di Indonesia dianut otonomi daerah, di mana daerah punya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diatur oleh daerah. Apa saja? Yang pertama adalah politik luar negeri. Nah, ini kekuasaan pusat. Yang kedua, pertahanan, TNI. Yang ketiga, keamanan, Polri. Yang keempat, moneter dan fiskal. Moneter itu keuangan, fiskal pajak. Yang kelima, justisi atau hukum. Dan yang keenam adalah agama. 6 hal ini tidak boleh pemerintah daerah menggunakan kekuasaannya. Kekuasaan ini dipegang oleh pemerintah pusat. Tapi kalau kekuasaan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, itu pemerintah daerah bisa menggunakan kekuasaan tersebut. Jadi materi tentang pembagian kekuasaan di Indonesia sudah selesai. Tetapi akan saya tambahkan juga tentang ada namanya lembaga-lembaga non-kementerian. Lembaga non-kementerian ini seperti diantaranya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada Badan Intelijen Negara, ada Kejaksaan Agung, ada TNI, ada Polri. Mereka adalah lembaga yang
membantu tugas eksekutif. Demikian materi dari kami tentang PPKN kelas 1 Idat Mu'alimin atau kelas 10 Madrasah Aliyah. Semoga materi ini bermanfaat. Anak-anakku semua tetap belajar di rumah, mempersiapkan diri untuk penilaian akhir tahun atau PAT, dan kami harapkan juga belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya, terutama ilmu syar'i, dan bisa menjaga hubungan baik kita tentunya dengan masyarakat. Kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan kita. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.